TC perdana digeber. 23 pemain domestik hiasi skuad Piala AFF racikan John Hartman. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali memanas menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship yang akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen paling bergengsi di kawasan ini dipastikan menghadirkan persaingan sengit, di mana setiap negara tengah mempersiapkan kekuatan terbaiknya demi meraih gelar juara. Di tengah meningkatnya tensi persaingan tersebut, Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang paling banyak mendapat sorotan. Di bawah kepemimpinan pelatih baru asal Kanada, John Hartman, Timnas Indonesia langsung melakukan persiapan serius dengan menggelar pemusatan latihan atau training camp perdana di Jakarta. Program ini menjadi langkah awal dalam membangun fondasi permainan yang diharapkan mampu membawa Garuda mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Piala AFF. Sebanyak 23 pemain terpilih dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Seluruh pemain berasal dari kompetisi domestik dan dipilih berdasarkan performa terbaik mereka sepanjang musim. Keputusan ini menjadi bukti bahwa Hartman ingin memaksimalkan potensi pemain lokal sekaligus membangun tim yang solid sejak awal persiapan. Fokus pada pemain domestik. Berbeda dengan ajang resmi FIFA, Piala AFF tidak masuk dalam kalender internasional FIFA sehingga klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Situasi ini membuat Indonesia kemungkinan tidak dapat menggunakan sejumlah pemain yang berkarir di Eropa apabila jadwal kompetisi mereka berbenturan dengan turnamen. Alih-alih menjadikan kondisi tersebut sebagai hambatan, John Hartman justru melihatnya sebagai kesempatan emas untuk memberikan panggung kepada para pemain Liga Indonesia. Menurutnya, kompetisi domestik memiliki banyak pemain berkualitas yang layak mendapatkan kesempatan membela merah putih. Dengan pemusatan latihan yang terencana, mereka dapat dibentuk menjadi tim yang memiliki karakter permainan kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia Tenggara. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan Timnas Indonesia tidak boleh bergantung pada satu kelompok pemain saja, melainkan harus memiliki kedalaman skuad yang memadai di setiap posisi. Hartman bangun fondasi taktik baru. Dalam sesi latihan perdana, John Hartman menegaskan bahwa tujuan utama pemusatan latihan bukan sekadar memilih pemain terbaik, tetapi membangun fondasi taktik yang akan menjadi identitas Timnas Indonesia. Ia ingin seluruh pemain memahami filosofi bermain yang mengutamakan organisasi, intensitas tinggi, transisi cepat, dan efektivitas dalam menyerang maupun bertahan. Selain aspek taktik, evaluasi kondisi fisik juga menjadi perhatian utama. Setelah menjalani musim kompetisi yang panjang, setiap pemain harus kembali berada dalam kondisi terbaik sebelum memasuki turnamen yang padat. Dalam keterangannya kepada media, Hartman mengatakan, "Ini akan menjadi ajang bagi pemain lokal kita. Itulah mengapa kita mengadakan pemusatan latihan ini, karena saya ingin mulai membangun fondasi taktik tim dan mengevaluasi kemampuan fisik mereka." Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pelatih asal Kanada itu tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga ingin membangun sistem permainan yang berkelanjutan untuk masa depan Timnas Indonesia. Modal positif dari FIFA Matchday. Kepercayaan diri Timnas Indonesia semakin meningkat setelah menunjukkan performa yang meyakinkan dalam agenda FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Di bawah arahan John Hartman, Garuda berhasil meraih 2 kemenangan penting dengan mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dan kemudian menundukkan Mozambik 1-0. Dua hasil positif tersebut memberikan dampak besar terhadap mental para pemain sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat FIFA hingga berada di urutan 118 dunia. Momentum inilah yang ingin dijaga oleh Hartman menjelang Piala AFF 2026. Ia berharap kemenangan tersebut menjadi fondasi psikologis agar para pemain tampil lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan berat di kawasan Asia Tenggara.
Tantangan berat di Grup A. Perjalanan Indonesia menuju gelar juara dipastikan tidak akan mudah. Berdasarkan pembagian grup, Garuda akan menghadapi sejumlah lawan tangguh seperti Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Vietnam masih dikenal sebagai salah satu kekuatan besar Asia Tenggara dengan organisasi permainan yang disiplin. Singapura memiliki pengalaman panjang di ajang ini dan sering tampil efektif dalam pertandingan penting. Sementara Kamboja dan Timor Leste juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Hertman menilai bahwa setiap pertandingan harus dipersiapkan dengan detail. Tidak boleh ada sikap meremehkan lawan apabila Indonesia ingin melangkah jauh hingga partai final. Komposisi 23 pemain pilihan. Skuad yang dipanggil untuk mengikuti training camp merupakan perpaduan antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda yang sedang berkembang. Sejumlah klub besar Liga Indonesia menjadi penyumbang pemain terbanyak, termasuk Dewa United dan Persija Jakarta yang berhasil mengirim beberapa nama andalannya. Kombinasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam tim. Pemain senior akan memberikan pengalaman dan ketenangan saat menghadapi tekanan pertandingan, sedangkan pemain muda membawa energi, kecepatan, dan semangat tinggi. Persaingan sehat di dalam skuad juga menjadi nilai positif, karena setiap pemain harus menunjukkan kualitas terbaik untuk mendapatkan tempat di tim utama. Sorotan tertuju pada lini serang. Salah satu sektor yang paling mendapat perhatian adalah lini depan. Hertman tampaknya ingin membangun serangan yang lebih variatif dibandingkan sebelumnya. Nama-nama yang sudah menjadi langganan timnas seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kembali menjadi andalan di sektor sayap. Keduanya dikenal memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan kreativitas dalam menciptakan peluang. Selain itu, Marcelino Ferdinand yang mendapat izin dari klubnya juga menjadi aset penting. Kemampuan bermain di berbagai posisi menyerang membuatnya memiliki peran strategis dalam skema permainan Hertman. Namun, kejutan terbesar datang dari pemanggilan beberapa nama baru seperti Excel Runtukahu dari Persija Jakarta dan Rizky Eka Patama dari PSM Makassar. Kedua pemain tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang agresif dan berani melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan. Kehadiran mereka memberikan alternatif tambahan apabila strategi utama mengalami kebuntuan. Persaingan ketat di posisi striker. Di posisi penyerang tengah, persaingan dipastikan berlangsung sangat menarik. Jens Raven dan Hoki Caraka menjadi dua nama yang diproyeksikan bersaing untuk mengisi posisi ujung tombak utama. Jens Raven dikenal memiliki postur ideal dan kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Sementara Hoki Caraka memiliki mobilitas tinggi serta keberanian membuka ruang bagi rekan-rekannya. Persaingan keduanya diprediksi akan meningkatkan kualitas lini depan Indonesia, karena masing-masing berusaha menunjukkan performa terbaik selama training camp. John Hertman sendiri menegaskan bahwa tidak ada pemain yang otomatis mendapatkan tempat utama. Semua keputusan akan ditentukan berdasarkan hasil latihan, kondisi fisik, kedisiplinan, serta kemampuan menjalankan strategi tim. Program latihan berkelanjutan. Training camp di Jakarta dijadwalkan berlangsung selama 5 hari dengan fokus pada evaluasi awal dan pengenalan sistem permainan. Setelah itu, para pemain akan melanjutkan pemusatan latihan jangka panjang di Bali selama sekitar 20 hari pada awal Juli. Program lanjutan tersebut dirancang untuk meningkatkan chemistry antar pemain sekaligus mematangkan berbagai skema taktik yang akan digunakan di Piala AFF. Selain latihan teknis, tim pelatih juga akan memberikan perhatian pada aspek kebugaran, pemulihan kondisi, hingga simulasi pertandingan agar para pemain siap menghadapi tekanan kompetisi sebenarnya. Misi mengakhiri penantian gelar juara. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai tim yang sering melaju jauh di Piala AFF, tetapi belum berhasil mengangkat trofi juara. Status sebagai spesialis runner-up menjadi catatan yang ingin dihapus oleh generasi saat ini. John Hertman datang dengan misi besar mengubah mentalitas tersebut. Ia ingin membangun tim yang tidak hanya bermain atraktif, tetapi juga memiliki karakter pemenang dan mampu tampil konsisten sepanjang turnamen. Dukungan publik Indonesia yang begitu besar menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain untuk memberikan penampilan terbaik.
Apabila fondasi taktik yang sedang dibangun berjalan sesuai rencana dan para pemain mampu menunjukkan performa maksimal, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar Piala AFF 2026. Kini, seluruh mata tertuju pada perjalanan skuad Garuda. Dengan kombinasi pemain lokal terbaik, strategi baru dari John Hartman, serta semangat besar untuk mengakhiri kutukan runner-up, Indonesia siap memasuki era baru dan berjuang mewujudkan impian membawa pulang trofi juara yang selama ini dinantikan oleh jutaan pendukungnya.